Situasi pertama, situasi paling buruk. Oke. Ini emoticon yang ini untuk menggambarkan sama-sama nggak nyadar. Yang sampingnya emoticon untuk menggambarkan sama-sama tidak paham. Jadi kalau digabungin, mereka berdua sama-sama nggak nyadar nih. Mereka nih berdua sama-sama nggak nyadar bahwa mereka tuh sebenarnya nggak saling paham. Saya pindahin ya. Sama-sama nggak nyadar bahwa mereka itu sebenarnya nggak saling paham maksud satu sama lain. Terjadinya biasa di mana? Terjadinya ya di orang antar manusia yang ngomong dengan bahasa yang sama. Bahkan dengan bahasa daerah yang sama pun. Itulah yang sering terjadi di situasi pertama. Gambarannya adalah di awal mereka merasa udah sama-sama deal. Tapi di akhir mereka saling marah, saling emosi, saling benci, saling dendam. Gitu. Contohnya gimana? Nih, contohnya. Selamat siang Pak, bla 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 bla. Ini rumahnya mana ya? Ini Gojek nih ya. Terus dijawab nih. Ini rumah saya alamatnya sini. Rumahnya yang 25M. Terus tiba-tiba si Gojek apa Grab ya? Grab jawab, ya Pak, saya sadar diri ini saya ini siapa, cuma orang kecil seperti taksi online, nggak perlu kasih tahu harga rumahnya Pak. Ini orang yang ngomong pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia ya, sama-sama bahasa Indonesia ya. Ini si orang ngomong alamat rumah 25M nih. Ini si Pak Raga nih. Ini si supir Grab ngapain ngomongnya, udah Pak, nggak usah ngasih tahu harga, saya orang kecil. Bagi dia, maksud dia si Pak Raga ngomong nyebut 25M adalah lagi pamer. Padahal maksud Pak Raga lagi ngomong 25M apa? Yang ngasih tahu alamat rumahnya. Nah itu dia. Terus dijawab sama si Pak Raga, astagfirullahaladzim Pak, jangan suuzon, itu 25M nomor rumah, coba masuk komplek. Terus akhirnya, maaf ya Pak kalau saya nggak sopan, saya menuju rumah Bapak. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama ngomong pakai bahasa Indonesia, sama-sama katanya tuh 25M, tapi dimaksud Pak Raga adalah alamat, dimaksud si supir Grab ini adalah lagi pamer. Miss nggak? Ya kan? Si sopirnya nih, dia nggak nyadar bahwa sebenarnya dia tuh nggak paham maksudnya si Pak Raga, gitu. Itu case pertama. Case kedua, ibu nyuruh anaknya, Dek, kalau anggurnya nggak habis dimakan, makan aja setengahnya. Yang dimaksud sama si anaknya kalau nggak habis dimakan, setengahnya aja. Beneran setengah. Sekarang salah nggak? Nggak salah gitu. Habis makan aja setengahnya. Beneran dimakan setengahnya. Salah tidak. Padahal ibunya ngomong pakai bahasa Indonesia, anaknya gak bahasa Indonesia, tapi bisa nangkep maksud yang berbeda dari kata yang sama, makan, dari kalimat yang sama, makan aja setengahnya. Contoh kedua ya. Contoh ketiga, Le tuh manggil nak kali ya. Le manggil nak. Dijawab sama anaknya, apa Bu? Naikin galon. Ya Bu, bentar. Terus dia ngupload foto dia naik galon. Udah Bu. Oke, mungkin ini Anda anggap ini mah cuman meme, cuman bercanda, cuman kidding. Tapi coba bayangin, bisa nggak ini terjadi beneran? Bisa. Coba kalimatnya naikin galon. Ini dia naik galon beneran loh. Salahkah anak ini? Enggak. Ibunya ngomong naikin galon, salah nggak? Enggak juga emang bahasa Indonesianya begitu kan? Sama. Ibu dan anak sama-sama pakai bahasa Indonesia. Next slide, contoh berikutnya. Oke, tadi bahasa Indonesia ya, 3 contoh bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Inggris. Apakah kalau orang Inggris lagi ngomong sama orang Inggris nggak mungkin salah paham? Bisa juga. Perintahnya, temukan X. Ini kan soal matematika kan. Si murid jawab, temukan X. Dia lingkarin, terus dia jawab, di sini X-nya.
Sebenarnya salah nggak si murid jawab kayak gini? Enggak, orang kalimatnya. Temukan X. Temukan, dia nemu, dia lingkerin. Sama-sama pakai bahasa apa? Sama-sama pakai bahasa Inggris. Sama-sama orang Inggris. Case kedua, masih tentang sama-sama orang Inggris. Ada pertanyaan lah, saya nggak tahu. Terus jawabannya defend your answer. Artinya kemukakan pendapat kamu. Apa? Jelaskan gitu. Jelasin yang panjang. Defend, jelaskan maksudnya dari si soal itu. Si anak jawabnya defend adalah bertahan. Bertahan, terus dia malah gambarin ini answer. Terus dia lagi bertahan, dia tentara, terus dia lagi nembak-nembakin musuhnya. Jadi defend di soal maksudnya adalah jelaskan. Defend di yang ditangkap sama si anak tersebut adalah defend beneran bertahan gitu. Sama kayak tadi 25M maksudnya adalah nomor rumah, tapi ditangkap sama si super grab adalah 25 miliar. Kalimat yang sama, frase yang sama, makna bisa berbeda. Oke? Kembali ke tadi. Situasi pertama adalah situasi di mana sama-sama tidak sadar atau salah satu tidak sadar bahwa mereka sama-sama tidak saling paham, atau salah satu sebenarnya udah mulai nggak paham tapi mulai emosi. Gambarannya adalah awalnya merasa deal atau awalnya merasa baik-baik saja, berakhir dengan saling benci, saling marah, atau biasanya dimulai dari satu orang yang mulai benci, mulai marah, mulai sakit hati duluan. Oke, kita masuk ke situasi kedua.